Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fahmi, Muhibil Haq, NIM 499, Arya Guna, Tauladani Ibrahim, NIM 538, Tegar Afrizano, NIM 472, Muhammad Nur Dimas Ansyari, NIM 497, Ariel Kurniawan Saputra, NIM 182, Muhammad Zulfa Tirta Permadi, NIM 510, Renaldi Ainul Rahman, NIM 158, Delanda Pambudining Skar, NIM 382, dan Felisa Sana, NIM 390. Di sini kami akan membahas tentang hukum acara perselisihan hasil pemilu. Untuk pengertian yang pertama akan dibacakan oleh Arya Guna, Tauladani Ibrahim. Pengertian, hukum acara perselisihan hasil pemilu adalah aturan yang mengatur proses penyelesaian perselisihan terkait hasil pemilu umum. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran gugatan, persidangan, pemeriksaan bukti, mediasi, dan putusan pengadilan terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan validitas dalam pemilihan umum. Kemudian untuk pihak-pihak yang berperkara akan dibacakan oleh Muhammad Nur Dimas Ansyari. Ya, pihak-pihak yang berperkara. Yang satu, penggugat. Pihak yang mengajukan gugatan terkait hasil pemilu. Yang kedua, tergugat. Pihak yang dituntut atau dituduh oleh penggugat. Yang ketiga, komisi pemilihan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan terkait dalam perselisihan. Yang keempat, pengadilan. Lembaga yang menyelesaikan perselisihan dan memberikan putusan akhir. Yang keenam, saksi. Individu yang memberikan informasi atau bukti terkait perselisihan. Yang keenam, ahli hukum, memberikan nasihat hukum bagi pihak yang bersengketa. Kemudian untuk contoh perselisihan hasil pemilu di Indonesia akan dibacakan oleh Tegar Afrizano. Contoh perselisihan hasil pemilu di Indonesia adalah perselisihan setelah pemilihan presiden 2019 antara pasangan Joko Widodo sama Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Tim hukum Prabowo Sandiaga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut MK, menyatakan adanya pelanggaran hukum dan kecurangan setelah persidangan. MK menolak gugatan dan membenarkan kemenangan Jokowi dan Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya untuk macam-macam perselisihan hasil pemilu akan dibacakan oleh Herlena. Macam-macam perselisihan hasil pemilu. 1. Perselisihan perhitungan suara terkait ketidaksesuaian atau ketidakakuratan dalam perhitungan suara. 2. Perselisihan pelanggaran hukum pemilu terkait dugaan pelanggaran hukum dalam proses pemilu seperti intimidasi pemilih atau kecurangan. 3. Perselisihan syarat calon terkait perselisihan mengenai pemenuhan syarat calon dalam pemilihan. 4. Perselisihan kampanye dan propaganda terkait pelanggaran atau aturan kampanye dan propaganda yang ditetapkan dalam hukum pemilu. 5. Perselisihan distribusi surat suara terkait kesalahan atau ketidakadilan dalam distribusi surat suara kepada pemilih. 6. Perselisihan terkait keputusan komisi pemilihan terkait keputusan atau tindakan komisi pemilihan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Baik, kemudian untuk prosedur dan proses PHPU akan dibacakan oleh Fahmi Muhibil Haq. Baik, untuk prosedur dan proses PHPU, yang pertama yaitu pengajuan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK dalam waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil pemilu. Yang kedua, persidangan. Persidangan yaitu MK akan mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari pihak yang bersengketa. Yang ketiga, pemeriksaan bukti. MK sendiri akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Dan keempat yaitu mediasi atau penyelesaian alternatif. Pihak MK akan menawarkan mediasi atau penyelesaian alternatif sengketa jika memungkinkan. Kelima, putusan akhir, yaitu MK akan mengeluarkan putusan akhir yang menetapkan hasil pemilu yang sah atau memerintahkan perubahan tertentu jika ditemukan pelanggaran yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan.
KPU dan pihak terkait lainnya akan melaksanakan putusan dari MK. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.